Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema dipaksa bercerai oleh maminya mantan. Tidak ada perceraian. Ya. Nah, jadi saya baca komen itu banyak tuh ya. Yang perceraian itu terjadi karena kehadiran orang ketiga. Orang ketiga ini ternyata bukan juga orang yang ingin merebut mantan dari kita ya. Tetapi orang ketiga itu ternyata adalah orang-orang yang dekat. Ya, yaitu misal orang tuanya mantan, maminya mantan, budenya mantan, adik-adiknya mantan, saudara-saudaranya mantan, teman-teman sahabat-sahabatnya mantan. Yang memaksa kita untuk menceraikan atau untuk bercerai dengan mantan. Di sisi yang lain, mereka juga menghasut mantan agar bercerai dengan kita. Nah, itu kalau zaman Belanda itu disebut sebagai politik divide et impera ya, politik adu domba tuh. Ya. Nah, jadi ini dosanya sebenarnya luar biasa besarnya ya. Misal nih ya, seorang suami istrinya dihasut. Meskipun yang menghasut itu adalah ibunya sendiri atau maminya atau mamanya. Ya, menghasut anak perempuannya yang sudah jadi istri orang itu agar bercerai dengan suaminya, ini kan sudah sama nih dengan orang ketiga. Dan nanti ujung-ujungnya juga akan dia jodohkan tuh dengan seseorang yang sudah dia prospek untuk jadi calon menantunya. Mungkin karena kaya. Dosanya sangat besar. Waman afsada mura'atan ala zawjiha falaysa minna. Dan barang siapa yang merusak hubungan seorang wanita dengan suaminya, maka kata Rasulullah, falaysa minna, dia bukan bagian dari kami. Kalaulah anak ini bertengkar ya, kan bisa saja tuh, namanya suami istri kan, pertengkaran itu sesuatu yang biasa. Misal istrinya minggat nih, balik ke rumah orang tua. Nah, orang tua yang baik bukan kemudian ngompori, bukan menghasut, udah cerai. Bukan, tetapi justru dia menenangkan hati anaknya, menasehati anaknya, juga menasehati menantunya untuk tujuan kemaslahatan cucu-cucunya. Karena kalau anak mantu ini bercerai, yang paling kasihan nanti cucu mereka juga, kan gitu. Nah, jadi ketika misal seorang laki-laki, seorang suami dipaksa bercerai ya dengan istrinya, kita kan banyak enggak tahu tuh. Ya. Ya sudah, kita kemudian menyebutnya mantan, padahal belum tuh. Kenapa? Karena tidak ada perceraian kalau dipaksa. Maka di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la talak wala ataqa fi ikhlaq. Tidak ada talak dan tidak ada pemerdekaan budak yang dilakukan secara terpaksa. Nah, jadi jelas ya. Nah, jadi misal nih ya, si suami ini dipaksa untuk mentalak, menceraikan istrinya, kan tidak jatuh talaknya tuh. Tapi kemudian misal si wanita itu tetap saja dinikahkan dengan laki-laki lain, pilihan orang tuanya yang kaya raya, meskipun misal tua bangka, mereka tidak peduli, yang penting mereka bisa ikut kaya kan. Maka si wanita itu
si mantannya laki-laki ini, walaupun belum jadi mantan, itu dia berpoliandri. Dan itu dosa besar. Dan apakah kemudian mengawinkan anak dengan orang kaya, itu akan membuat orang otomatis jadi kaya? Enggak, malah tambah melarat. Maka di dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa man tazawwaja halimaliha lam yazidhullah illa fakron." Dan barang siapa yang menikahi seseorang karena hartanya, maka Allah akan menjadikan orang itu melarat. Ya. Nah, jadi tidak ada perceraian ketika dipaksa untuk bercerai. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.